Halo Sobat Info Sekitar 21. Siapa yang tidak mengetahui tentang PlayStation? PlayStation banyak digemari oleh masyarakat Indonesia dan dunia. Konsol game yang disukai oleh para laki-laki ini ternyata mempunyai sejarah yang begitu panjang, sehingga dapat bertahan dan menjadi konsol game primadona para lelaki sampai saat ini. Bagaimanakah sejarah tentang konsol game yang mendunia ini? Mari kita bahas sob. PlayStation adalah konsol permainan grafis dari era 32-bit. Pertama kali diproduksi oleh Sony sekitar tahun 1990. PlayStation diluncurkan perdana di Jepang pada 3 Desember 1994, di Amerika Serikat 9 September 1995, dan Eropa 29 September 1995. PlayStation menjadi sangat terkenal sehingga membentuk generasi PlayStation. Dari sekian banyak game PlayStation, ada beberapa yang sangat terkenal dan digemari saat bermain PlayStation. Di antaranya adalah Suikoden, Tomb Raider, Final Fantasy, Resident Evil, Grand Theft Auto, Tekken, Winning Eleven, dan seri Metal Gear Solid. Pada 18 Mei 2004, Sony telah memproduksi 100 juta PlayStation dan PS1 ke seluruh dunia. Pada Maret 2004, sebanyak 7.300 judul permainan telah tersedia dengan jumlah akumulasi 949 juta. Siapakah pencipta dari konsol game tersebut? Ken Kutaragi adalah orang di balik terciptanya PlayStation. Ken Kutaragi merupakan seorang eksekutif Sony yang memimpin divisi hardware. Ia kemudian dikenal sebagai sang bapak PlayStation. PlayStation memang telah mengguncang jagat game dan membuat para pesaingnya kewalahan. Padahal di masa awalnya, Sony harus melawan raksasa konsol, yaitu Nintendo dan Sega. Bahkan terkesan diremehkan oleh mereka. Tahun 1988, Sony dan Nintendo yang kala itu adalah raja konsol game bekerja sama. Kutaragi berhasil meyakinkan Nintendo untuk menggunakan prosesor suara Sony SPC 700 di konsol SNES. Kemudian, Nintendo ganti mendekati Sony untuk mengembangkan add-on CD-ROM di SNES, yang awalnya disebut sebagai SNES CD atau PlayStation. Tapi Sony juga ingin membuat konsol sendiri yang kompatibel dengan SNES yang akan dinamakan PlayStation. Selain untuk bermain game, bisa pula untuk memutar musik sesuai keahlian Sony. Tapi Presiden Nintendo kala itu, Hiroshi Yamauchi, tidak senang karena Sony dinilainya terlalu banyak menuntut, sehingga kemitraan mereka terhenti. Walau pecah kongsi dengan Nintendo, Sony memutuskan jalan terus dan membuat konsol game perdana mereka sendiri. Mereka memang sempat mendekati Sega untuk bekerja sama, namun ditolak oleh Sega. CEO dari Sega menilai ide dari Sony itu bodoh, dan ditambah lagi Sony tak tahu bagaimana membuat hardware dan juga software. Kutaragi dan timnya akhirnya mengungkap prototipe PlayStation yang berbasis CD-ROM dengan grafis game yang memukau pada saat itu. Presiden Sony, Norio Ohga, memang mempercayakan sepenuhnya proyek itu pada Kutaragi. PlayStation pun menjadi salah satu cara untuk balas dendam pada Nintendo ataupun Sega yang meremehkan Sony. Tahun 1994, Sony sudah mengumumkan pada publik bahwa mereka akan terjun ke industri game dengan konsol sendiri. Karena tidak punya pengalaman membuat game, Sony giat berusaha mendapatkan dukungan dari beberapa developer game pada saat itu. Konami, Namco, sampai Williams Entertainment jadi salah satu pendukung awal PlayStation. Pada 3 Desember 1994, Sony meluncurkan PlayStation generasi pertama atau kita kenal dengan PS1. Sambutannya ternyata sangat meriah, di mana gamer banyak mengantri panjang untuk membeli PlayStation 1. Di Jepang pada hari pertama penjualan, 100.000 unit PlayStation ludes terjual. Ketika diedarkan ke negara-negara lain, PlayStation juga sukses besar karena selain produknya bagus, promosinya pun gila-gilaan. Penjualan total PlayStation generasi pertama akhirnya tembus lebih dari 100 juta unit. PlayStation generasi kedua atau kita kenal dengan PS2 malah lebih dahsyat lagi. Penjualan total 155 juta unit terjual. Dan PlayStation generasi kedua merupakan konsol terlaris sepanjang masa.
Salah satu terobosan penting PlayStation memang adalah game bisa dimainkan dengan CD yang mampu menampung lebih banyak data, bukan lagi cartridge. Tradisi itu diteruskan oleh PS2 yang memainkan DVD dan PlayStation 3 dengan Blu-ray. Selain itu, strategi Sony di sektor game juga jitu. Tidak seperti Nintendo yang fokus membuat game sendiri, Sony banyak mengandalkan developer game dari luar, yang akhirnya membuat game-game menarik dan menuai banyak minat. Seri Metal Gear dan Grand Theft Auto begitu sukses merajai pasar game. Sony mampu mendapatkan dukungan dari pihak ketiga yang sebelumnya membuat game PC. Itu adalah keberhasilan besar, kata Michael Pachter, analis di Wedbush Securities yang dikutip Detik.net dari USA Today. Studio Sony kemudian juga menghasilkan game-game tenar, sebut saja God of War, Gran Turismo, dan Uncharted. Itu adalah keunggulan khusus dan mampu mendorong Sony memimpin penjualan dari Xbox secara dominan, sebut analis. Kesuksesan PlayStation benar-benar mengubah peta persaingan di jagat game. Dominasi Nintendo terganggu, Sega terdepak dari bisnis konsol dan Microsoft masuk dengan konsol Xbox karena cemas PlayStation akan merusak dominasi game PC. Demikian sobat sekalian sejarah tentang konsol game favorit kita ini, semoga dapat menambah wawasan kita sekalian.